itu adalah ibadah an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Saya cukupkan sampai di sini. Saya minta maaf apabila melebihi waktu yang ditentukan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin satu atau dua pertanyaan, ada yang mau bertanya atau cukup saja? Ya Ustaz, fadhil Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya ini tentang prosesi pihak yang di sidang sini ya. Apa? Keadaan yang di sidang terkait dengan sholat. Iya. Nah gini, saat saya datang belakangan gitu untuk sholat, terkadang ada jamaah yang saf satu sudah penuh, saf tiganya kosong, tapi ada saf empat yang kan. Sini yang berisi. Nah, setelah saya belajar ternyata ada hadis larangan sholat di antara dua tiang, kan? Apa? Hadis larangan sholat di antara dua tiang. Nah, itu apakah untuk kondisi masjid apakah yang kondisinya seperti ini kita harus menerapkan hadis tersebut, gitu kan? Dalam arti larangan sholat di antara dua tiang, atau ada ada hadis lain yang kita harus mengisi saf-saf yang terdepan dulu sebelum kita membuat saf baru gitu. Nah, untuk kondisi yang di Al-Fatah itu mana yang harus kita terapkan gitu? Karena dengan keterbatasan saf yang ada di sini. Tiang maksudnya tiang ini? Ya. Artinya kalau seandainya tiang ini sebagai pembatas hadis larangan salat di antara dua tiang. Saf 4 sudah ada. Terus pertanyaannya mana yang lebih afdal? Apakah saya mendahulukan melengkapi saf ketiga? Ya, yang saf 3 kan ada yang harus mengisi sampai ke depannya kan? Iya, iya. Atau yang keempat tadi. Yang keempat tadi yang memang sudah ada saf tadi. Iya. Untuk permasalahan saf tentu yang pertama yang harus dipenuhi adalah saf yang pertama, ya, yang saf yang pertama, yang kedua dan selanjutnya. Termasuk ketika kita datang, kemudian masih ada misalnya saf 2 atau saf 3 yang masih ada space di sana. Ya, jangan sampai kita membuat saf baru dulu kecuali saf ini sudah penuh, ya, sudah penuh. Itu lazimnya seperti itu. Tetapi bisakah kita mengatakan bahwasanya saf yang keempat ini tidak sah salatnya misalnya? Itu kan ini kan frontalnya lah istilahnya, ya. Nah, itu kita juga tidak bisa mengatakan seperti itu, ya. Tidak bisa mengatakan seperti itu. Untuk masalah saf sendiri itu afdhaliyahnya kan biasanya sebelum salat itu, ini di luar pandemi ya. Pandemi ini kan mempunyai kaidah fikihnya lagi masing-masing lagi, mempunyai fatwa-fatwa ulama, istimewa ulama dan lain sebagainya, ya. Maka sawu sufufakum, yang pertama saf itu sebenarnya memang harus dirapatkan, ya, supaya tidak ada celah syaitan untuk masuk di sana. Itu hadis-hadis yang saya tahu tentang saf itu tadi. Namun ketika kita misalnya masbuk itu adalah yang telat datangnya, atau mungkin imam sudah rakaat pertama atau rakaat kedua, bahkan rakaat keempat sekalipun baru kemudian ia datang, maka lazimnya dia harus meneruskan saf yang sudah ada, bukan dengan membuat saf sendiri. Ketika misalnya sudah full saf ketiga, misalnya saf ketiga sudah full, dari mana dia membuat saf barunya? Apakah dari ujung, dari pojok, dari ujung, tetapi langsung yang tepat di belakang imam itu tadi, biasanya di tengah. Itu untuk masalah saf bagi yang masbuk. Kemudian untuk larangan salat di antara dua tiang. Terus terang saya belum sampai kepada saya ini. Nanti saya akan pelajari lagi, saya akan mencari lagi. Kalaupun nanti insyaallah sebagai tugas saya untuk tentang hal itu. Ya, ana la a'lam, ana la adri. Saya tidak tahu itu. Ya, nanti tentu saya akan menjawabnya ketika saya sudah tahu. Ya,
Tidak mungkin kita akan membongkar ini padahal ini adalah tiangnya untuk membangun sebuah bangunan, cuman gara-gara hadis itu tadi. Kalau logika ininya ya, kalau logika ini ya, tapi secara pastinya, secara untuk amanah ilmiahnya saya akan pelajari itu lagi, dan ini adalah tugas buat saya. Saya kira itu Ustaz ya. Mungkin ada yang lain Ustaz tadi Ustaz. Assalamualaikum. Ya, untuk iktikaf secara asalnya ya, hukum iktikaf itu pastinya yang pertama sudah pasti 10 hari 10 hari Ramadan, 10 hari daripada bulan Ramadan, itu yang terakhir. Ini adalah hukum asal. Hukum asal itu artinya dinamakan iktikaf itu ketika kita berdiam diri di masjid selama 10 hari itu tadi. Kita kecuali indal hajah, kecuali ada hajat-hajat yang daruri, yang sifatnya itu sangat penting sekali, misalnya harus ke kamar mandi dan lain sebagainya. Namun selain itu kita menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk tidur pun harus berada di dalam masjid. Intinya adalah iktikaf itu untuk optimalisasi diri pada 10 hari bulan Ramadan. Hukum asal daripada iktikaf itu ya 10 hari ya, bukan 2 jam, 3 jam atau mungkin 5 hari. Namun untuk latihan, misalnya anak-anak sekolah, tentu untuk pertama sebagaimana ketika Ramadan ini akan datang, itu Rasulullah SAW melatih dirinya dengan berpuasa pada bulan Sya'ban. Ini kan bentuk latihan. Boleh nggak kalau untuk latihan Ustaz kita iktikaf 5 hari dulu atau 3 hari dulu, apalagi kita yang memang kalau bulan Ramadan ini tidak libur, apakah kita harus keluar dari kerja kita untuk melakukan ini? Kan seperti itu pertanyaannya. Apakah boleh saya katakan enggak, kalau saya mau iktikaf itu harus resign? Ini hukum fikihnya menimbangnya harus betul-betul cerdas di sini. Yang pertama, iktikaf ini bukanlah perkara-perkara wajib. Dia memang disunnahkan dan pahalanya juga sangat besar sekali. Tetapi sistem yang memang kita tidak libur, beda mungkin di negara-negara yang memang misalnya di Saudi itu libur, puasa libur, haji libur, banyak liburnya. Jadi memang banyak dan difasilitasi. Saya pernah ikutan mahasiswa baru iktikaf, semuanya ditanggung. Ente yang penting ikut aja di masjid dari pagi sampai malam, sampai 10 hari itu. Kalau ente berhasil, makannya ditanggung, sudah ada panitianya lah istilahnya. Dan muhsinin donatur, tujar itu beliau paling suka, kan saya bilang tadi bahwa saya bulan Ramadan itu bulan zakat, bulan sedekah untuk orang-orang, karena mencari timing itu tadi, mereka mencari itu bahkan melalui entah lembaga-lembaga, yayasan-yayasan dan lain sebagainya. Ini tentu berbeda hal ya, berbeda hal dengan mungkin kalau kita memang ada kewajiban-kewajiban, namun hati kita betul-betul ingin terpaut untuk beriktikaf, mendapatkan pahala yang sangat besar ini tadi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau hadisnya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah, takutlah, lakukanlah apa-apa yang diperintahkan Allah sesuai dengan kemampuan kamu. Ya,
Apalagi kalau untuk misalnya pelajar-pelajar kita punya anak didik atau anak untuk latihan, maafi muskilah. Mau 3 jam, 2 jam ya. Nanti permasalahan fikihnya apakah boleh di musola ataukah harus di masjid, kan seperti itu. Memang kalau iktikaf itu sebenarnya apa, itu merupakan syiar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Haji adalah syiar. Id kita adalah syiar, puasa kita adalah syiar, ya, syiar untuk mensyiarkan, mengagungkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau iktikaf di luar Ramadan, kita berdiam diri saja. Kalau menurut mazhab Syafi'i dengan niat iktikaf itu sudah iktikaf namanya secara bahasa, kemudian secara syar'i seperti itu. Tapi kalau iktikaf yang 10 hari bulan Ramadan, hukum asalnya memang 10 hari dan di masjid-masjid yang didirikan salat Jumat di sana. Ya, kan ada juga nanti musola kecil ya kan. Ini sebenarnya bukan berarti apa namanya? Ini tentu ulama yang berfatwa seperti ini. Saya hanya menyampaikan saja. Bukan berarti yang di sana nggak diterima iktikafnya, tapi afdhaliyahnya tentu lebih ke situ. Ya. Jangan sampai nanti musolanya banyak, masing-masing iktikaf sendiri-sendiri saja di tempat-tempat yang kecil misalnya. Ya kan, ada musola, ada tempat yang kecil, tapi lebih bagus kalau seandainya di masjid-masjid bersama, apalagi di tanzim, diatur dengan baik sekali. Ya, maka persiapannya tentu dengan latihan. Kalau seandainya Ramadan nanti, maka mungkin diniatkannya dari sekarang. Trik-triknya apa? Trik-triknya yang pertama, untuk mengetahui adalah sebuah hal yang besar, maka kita harus tahu dulu apa nih yang buat dia besar, apa nih kira-kira pahalanya, apa yang kita cari dari iktikaf ini, bisa ngapain kita dengan iktikaf. Saya pernah ketemu orang Mesir, dia selalu mengilzamkan diri dia untuk selalu iktikaf 10 hari di Masjid Nabawi. Dia bilang, saya selama 20 tahun ini saja yang saya lakukan. Artinya apa? Dan setahun ke depan apa yang dia lakukan, dia pikirkan ketika iktikaf itu. Ini buktinya apa? Iktikaf ini mempunyai apa namanya? Start daripada hidupnya setahun ke depan. Merencanakan rencana-rencana hidupnya sebenarnya ketika iktikaf itu. Apa-apa yang dia ingin lakukan, muhasabah itu ketika iktikaf itu. Nah, ini yang pentingnya. Ya, bukan hanya diam kemudian membaca Al-Quran, karena tadabbur, tafakkur, berfikir untuk hal-hal yang bermanfaat, apalagi untuk umat, ini pahalanya jauh lebih besar. Ya, setiap kebaikan-kebaikan yang mumtad, kebaikan-kebaikan yang efeknya tidak hanya kepada diri sendiri, itu pahalanya lebih besar. Maka kata Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi muslim yang lainnya, bagi manusia yang lainnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, al muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Kalau kita tidak bisa memberi manfaat, paling tidak kaidahnya apa? Kita tidak membuat susah, kita tidak menzalimi orang lain seperti itu. Pertama tentu niat yang ikhlas, niat yang kuat dahulu. Kemudian buku-buku tentang iktikaf mungkin bisa dibaca lagi, atau kalau sekarang kan ada makta video dari ulama-ulama yang memang mumpuni, Rabbani, baik yang bahasa Arab, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Karena ketika kita mengetahui itu, di sanalah bertambah keimanan kita. Ya, semoga kita semuanya bisa merasakan iktikaf itu. Ya, saya kira cukup itu dulu. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Allahumma anfa'na, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.